Perkenalkan, nama saya Des Afrija Hidayat, NIM 1249210124. Kali ini saya akan membahas sebuah paradoks ekonomi yang sedang menghantam Indonesia. Kita sering mendengar bahwa pemerintah tuh menaikkan bea cukai rokok dengan alasan bagi kesehatan masyarakat. Tetapi di balik itu semua ada lubang hitam ekonomi senilai 97,8 triliun rupiah yang hilang dalam setiap tahunnya. Kali ini saya akan membahas soal rokok ilegal. Berdasarkan data terbaru, peredaran rokok ilegal di tahun 2024 melonjak hingga 48%. Ini tuh bukan sekadar angka, tapi sebagai perbandingan bahwa nilai kerugian nilai akibat rokok ilegal tuh jauh lebih tinggi dari APBD Jakarta tahun 2025. Kenapa sih pada saat regulasi semakin ketat tuh dan cukai semakin mahal tuh jumlah perokok tuh tidak menurun, tetapi justru malah menimbulkan pasar gelap yang semakin tinggi? Jawabannya adalah efek substitusi, karena masyarakat tidak berhenti merokok. Mereka tuh hanya berpindah dari rokok legal ke rokok ilegal, yang dimana harganya tuh lebih murah daripada rokok legal. Jadi hampir 3 kali lipat rokok ilegal tuh. Selanjutnya ada analisis ekonomi. Sebagai mahasiswa akuntansi, saya melihat masalah ini dari 3 sudut pandang kritis. Yang pertama adalah kegagalan kurva lever. Pemerintah mungkin mengira menaikkan cukai itu akan selalu menambah pendapatan. Faktanya yang kita sudah lewati, titik optimal pajak yang terlalu tinggi itu justru memicu perlawanan ekonomi, yaitu berupa pasar gelap tersebut. Yang kedua ada deindustrialisasi prematur. Dalam 13 tahun terakhir, jumlah pabrik rokok legal tuh menurun dari 2000 hingga saat ini tuh hanya ada 200 saja. Ini tuh adalah alarm bahaya bagi pabrik kecil karena gulung tikar, karena tidak bisa bersaing dengan pabrik rokok ilegal tersebut, yang dimana mereka tuh tidak membayar pajak sama sekali. Yang ketiga ada ancaman eksternalitas kesehatan. Rokok ilegal tidak punya quality control. Kita tidak tahu apa saja yang ada di dalam rokok tersebut. Ini akan menjadi bom waktu bagi BPJS Kesehatan di masa depan. Kenapa? Dikarenakan resiko penyakit yang jauh lebih fatal atau lebih tinggi karena zat kimia yang tidak teridentifikasi atau tidak diketahui apa saja yang ada di dalam rokok tersebut. Analisis saya adalah menggunakan strategi hantam rata, yang dimana dengan menaikkan cukai setiap tahun itu tidak efektif jika tidak dibarengkan dengan penegakan hukum di hulu. Solusi yang paling rasional pada saat ini menurut saya adalah formalisasi. Daripada kita mengejar-ngejar pabrik ilegal yang tidak akan berhenti gitu, akan tumbuh terus, pemerintah juga perlu memperluas kawasan industri khusus itu atau pabrik hasil tembakau. Jadi ubah mereka dari kriminal menjadi kontributor pajak. Dengan begitu negara dapat pendapatan, lapangan kerja terjaga, dan kualitas produk bisa diawasi. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kebijakan ekonomi tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, dari kesehatan saja, tetapi kita harus juga melihat realita daya beli masyarakat di lapangan
Jangan sampai kita mengejar setoran cukai tetapi justru malah membuka ruang pintu belakang yang terbuka lebar bagi mafia-mafia yang ada di pasar gelap. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.